Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, apa kabar Anda para sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat keluarga muslim, pada sore yang berbahagia ini kembali dalam program Bincang Sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Dan hari ini sahabat Gua Muslim kita akan membahas tentang apa saja ya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara. Nah, karena kita sahabat Gua Muslim kita ketahui sampai saat ini di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih tetap berasap akibat kebakaran karhutla. Nah, sahabat Gua Muslim, dan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya seorang dokter yaitu Dr. Hendra Sutisna. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya sore ini, Dok? Alhamdulillah baik. Bagaimana, Mas? Alhamdulillah, saya juga sehat, Dok. Iya, terima kasih banyak, Dok, sudah hadir bersama kita di sini. Ya. Berbagi hari ini kita bahas tentang polusi udara, Dok ya. Khususnya nanti kita akan bahas juga apa saja efek dari asap itu sendiri, Dok ya. Betul. Ya, sahabat Gua Muslim, bagi Anda nanti yang ingin bertanya tentang bahaya daripada polusi udara atau khususnya asap karhutla, nah, atau asap yang lainnya juga boleh Anda menghubungi kami di 0617944280 atau 282. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui via SMS, bisa juga mengirimkannya ke nomor SMS center kami di 0813 7003 1616. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit akibat dari asap atau polusi udara. Ya, baik, Dok. Ini berdasarkan data, Dok, ya, kita baca dari WHO mengatakan itu sekitar 6,5 juta, Dok. Itu kematian ya penduduk dunia, maksudnya berkaitan sebab polusi udara. Ya, betul sekali. Dan kemudian juga berdasarkan data dari BNPB sampai saat ini ada 89.000 ya hektar itu lahan gambut terbakar, dan paling banyak itu di daerah Riau. Riau ya. Di daerah Riau, Dok. Nah, kemudian ini tentunya bahaya daripada asap atau polusi udara ini tentunya ada, Dok ya, seperti itu. Nah, secara umum nih, Dok, polusi udara itu apa dan bahayanya apa sih, Dok? Baik, terima kasih Mas Darus. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi dalam kesempatan ini kami ingin berbagi bersama Bapak Ibu pemirsa di rumah tentang kondisi fenomena alam kita yang saat ini, terutama udara di sekitar Indonesia dan negara-negara tetangga yang tidak seperti yang kita harapkan. Polusi udara yang menyerang kita pada umumnya ini menyibukkan banyak pihak. Saya ingin berbagi materi tentang bagaimana polusi udara itu dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Nah, diawali dengan sesungguhnya banyak penyakit yang bisa disebabkan oleh polusi udara. Jadi polusi udara secara umum ini, Mas Darus, adalah pencemaran udara yang disengaja atau tidak yang membuat dampak kesehatan pada manusia. Jadi sesungguhnya udara kita ini tidaklah terlalu bersih, namun ada kadar ambang yang diperhitungkan yang dapat ditoleransi oleh tubuh sehingga tubuh kita tetap sehat dan melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan mulai dari orang tua sampai bayi atau balita. Namun apabila kandungan partikel udara yang mencemari udara pada umumnya itu di luar ambang relatif atau toleransi tadi, sehingga menimbulkan dampak penyakit, itu yang kita sebut pencemaran udara. Nah, konteksnya ini, Mas Darus, bahwa Bapak Ibu sekalian, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi udara sesungguhnya banyak. Bukan hanya sekedar asap ini. Saya ingin memperkenalkannya satu persatu sebelum kita fokus ke dalam masalah inti kita. Bahwa secara umum penyakit saluran napas yang disebabkan oleh pencemaran udara ini namanya pneumokoniosis atau penyakit saluran napas oleh karena udara. Nah, ini banyak ini, Mas Darus. Nah, di antaranya
ada yang namanya asbestosis. Ini penyakit Iya. saluran nafas oleh karena pencemaran udara dari bahan asbes. Jadi ini di kalangan industri asbes. Asbes. Iya, begitu. Kemudian Ini di Indonesia banyak juga, Dok. banyak, terutama di daerah-daerah pusat industri. Industri. Ya, Iya. bisa di daerah kawasan industri Medan kita, di iya. Mabar. Bisa di tempat lain juga, di negara lain juga bisa. Asbestosis atau silikosis. Ini pencemaran udara atau penyakit paru yang disebabkan oleh pencemaran udara akibat banyaknya silika-silika besi. Ini banyak di sekitar industri besi Industri atau besi. baja begitu, Oke, Mas. ini banyak juga tentunya di Indonesia, Iya, Dok, ya, di betul. Medan juga Iya, tentunya betul ada. sekali. Dan kemudian banyak boreliosis itu yang penyakit yang disebabkan oleh industri tekstil, kapas itu, Bapak Iya, Ibu iya. semua, itu kapas-kapas halus tanpa kita sadari yang di home industri tilam, tekstil itu banyak pencemaran udara oleh karena kapas itu yang terhirup. Itu penyakitnya juga ada. Oke. Jadi sesungguhnya banyak, Banyak, Mas. berarti bukan hanya Asap asap salah karhutla satunya. ini Ya, aja, memang Dok, ya. benar. Termasuk juga asap mobil ini juga masuk, Iya, Dok, betul. ya. Itu Asap timbal. pabrik. Ya, asap-asap kendaraan di Iya, jalanan secara jalanan. umum itu namanya pencemaran oleh karena logam berat. Nah, itu oleh timbal biasanya, plumbum bahasa kimiawinya. Iya, iya. Ini juga sangat berdampak bagi kesehatan. Oke. Misalnya juga bagi otak. Ini juga merusak otak ya, Iya. secara kronis ya, secara berlama-lama menahun. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan reproduksi bahkan keguguran pada janin. Oke. Nah, bagi orang yang sering tercemar timbal dan bahkan anemia yang kronik, mikrositer mikrohipokrom yang biasa disebabkan oleh keracunan timbal ini oleh karena udara tadi. Oke. Makanya kita sering, Dok, ya, ketika keluar misalnya bepergian ke kota, Ya. itu pulang ke rumah biasanya pusing seperti itu, Iya, Dok, ya. benar. Ini mungkin efek dari polusi udara itu juga, Dok, ya. Iya, Kalau betul. sempat memang banyaknya ya polusi, misalnya polusi dari kendaraan seperti asap karhutla ini, tentunya ini sudah berisiko sangat besar sekali, Dok, Iya, ya. betul. Oke. Jadi itu Selain dia. itu juga asap rokok ini nggak kalah juga, Dok, ya. Betul Ini sekali. yang lebih berbahaya sebenarnya. Iya. Bahkan ada mengatakan ini sampai 4.000 lebih partikel-partikel yang berbahaya, Racun, beracun iya. di dalamnya, Iya, Dok. Ya. benar Oke. sekali. Jadi memang Bapak Ibu, secara umum Iya, udara di sekitar kita beresiko untuk tercemar iya, iya. oleh karena berbagai polutan. Polutan itu zat yang menyebabkan polusi ya, penyebab pencemaran udara itu bisa dari asbes, Iya. logam berat, silika, macam-macam, serat-serat kain, bahkan cat itu bagi orang yang mengecat dengan airbrush gitu, itu juga polusinya ya. Kemudian rokok juga ya, asap kendaraan, dan khususnya kali ini adalah pembakaran dari lahan gambut itu Iya. sendiri. Hari ini kita khususkan, Dok, Iya, ya. tadi pengantar untuk mengarah ke sana. Oke, Baik. tapi nanti ada soal nih, Dok. Yang lebih berbahaya ini nanti mana, Dok? Asap rokok kah atau PS asap karhutla? Nah, ini nanti, Dok, ya jawabannya. Oke. Nah, berbicara masalah asap karhutla ini, Dok, pembakaran hutan dan lahan nih, Dok, ya. Nah, ini kita lihat sampai sekarang nih, Dok, di Medan juga kita lihat cuaca udara ini nampaknya seperti mendung. Kita kira nih ini awan, ternyata ini asap, Dok, ya kan, seperti itu sampai sekarang. Nah, ada juga ini penggunaan masker. Nah, sebelum kita masuk nih, Dok, penyakit apa aja yang dikhususkan akibat asap ini? Penggunaan masker itu sendiri sejauh mana nih, Dok? Sebenarnya pemakaian yang betul, kemudian maskernya itu pun sebenarnya bagaimana yang itu yang sah, yang bagus gitu, Dok? Ya, sebenarnya pemakai masker ini adalah sebuah upaya kesehatan juga ya, namanya preventif. Yang kita harapkan ini memang cukup disadari oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan anak-anak kecil di sekolah harusnya pakai ini. Pakai ini. Ya, tanpa asap karhutla ini pun sebenarnya saat bepergian lewat sepeda motor, Bapak Ibu semua harusnya memakai
pakai penutup ya, masker. Nah, Oke. masker yang direkomendasikan terutama apalagi menghadapi Iya. eh, polusi udara oleh karhutla ini adalah pencemaran udara yang relatif tinggi ya, tingkat polusinya. Iya, iya. Jadi kadar polutannya kalau ini ada alat yang mengukurnya, tentu ini sangat tinggi. Kadar partikel di dalamnya yang bisa merusak saluran pernapasan kita. Maka pakailah masker yang standar medis, yang mungkin bisa kita dapatkan di apotek terdekat. Itu bermanfaat sekali untuk mencegah partikel-partikel asing ya, yang bahkan sampai 5 nanomikrometer itu ya. Nanometer itu yang partikelnya kecil, partikel tingkat nano. Iya, ya, itu ada istilahnya nanopartikel. PM2,5. Itu maksudnya apa nih, Dok? Ya, itu sampai partikel 2,5 itu Oke, juga berarti ya. ini kecil sekali gitu, Iya, Dok, ya. jadi diharapkan partikel yang lebih kecil dari 2,5 itu kalau kita tidak pakai masker itu bisa mengendap sampai ke saluran napas bawah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, saluran pernapasan kita itu ada 2 kategorinya. Ada saluran napas atas dan saluran napas bawah. Itu yang saluran napas atas biasanya mulai dari hidung, tenggorokan di belakang sampai ke pita suara kita itu, laring ya. Nah, jadi hidung, faring dan laring. Setelah itu trakea ya. Tenggorokan kita sampai ke percabangannya sampai ke paru-paru, itu yang saluran napas bawah. Nah, biasanya partikel-partikel yang lebih besar 5 nanometer itu seringnya nyangkut di saluran napas atas. Dan yang lebih kecil dari itu 2,5, 5 itu sampai ke saluran napas bawah. Maka kalau kita pakai yang katanya P2,5 itu mencegah sampai partikel segitu. Kita harapkan partikel yang sekecil itu bisa dicegah, disaring dan tidak mengotori saluran napas sampai ke bawah. Atas saja tidak, apalagi sampai bawah. Begitu. Nah, ini ada satu contoh masker nih, Dok, tidak masuk, tidak bermaksud untuk promosi. Promosi, Dok ya. Nah, ini apakah sudah masuk ke standarisasinya, Dok? Ya. Mohon maaf. Ya, ini juga salah satu masker yang kita rekomendasikan ya. Ini ada bacaan di luar, bukan maksud pamer produk, tapi ini yang diharapkan Bapak Ibu mengerti ya, yang sebaiknya yang simpel ini. Tapi bagi yang pengguna jilbab mungkin kaum wanita pakai yang ikat. Kalau ini boleh, tapi kalau bagus diputar. Untuk lebih kencang, Dok, ya. Supaya kencang dia. Nah, ini ada pangkalnya ini, di atas, Dok, tulangnya ini taruhkan seperti hidung ya. Nah, itu untuk. Itu cara pemakaiannya, Dok, ya, gitu yang benar. Iya. Mungkin bisa didemonstrasikan, Dokter, pemakaiannya benar, Dok. Jadi dia, sahabat Gua Muslim di rumah mungkin bisa melihat ya bagaimana cara pemakaian masker yang benar ya. Iya. Biar betul-betul ketat, ini asapnya tidak masuk, Dok, ya. Jadi dia lebih ketat kalau disilang daripada tidak. Nah, ini saya baru tahu nih, Dok, disilang seperti itu lebih bagus, Dok, ya. Dan ini menjadi penyangga di hidung. Iya. Bukan begini ya, terus cerita begitu ya, tapi begini ya. Jadi dia tetap tidak masuk dari sela-sela pinggir. Ya, sampai ke menutupi dagu. Jangan kebalik, Dok, ya. Itu yang ada tulangnya di bawah, Dok, ya. Iya, yang ada tulangnya ini di atas. Di atas. Ya. Sampai ke dagu. Sehingga posisinya sesungguhnya itu adalah ke bawah dia garisnya. Ya, ada beberapa lipatan di permukaan depan dari masker ini. Ini dia lipatnya arah ke bawah. Jadi kita bernapas kan dari bawah. Iya. Ya.
Jadi bukan semua ada kebalik, fungsinya itu ya. dok ya, ada fungsinya Atau dok ya. terbalik posisi gini, Oh itu tidak tepat juga dok tidak ya. tepat. Mungkin maksudnya menghemat gitu dok, nanti sekali Ya. pakai dibalik lagi gitu. Ini untuk Ini pemakaiannya sekali atau menyulitkan gimana dok? bernapas, ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau begini, jadi dia mencegah keluar masuk partikel dari luar mau ke dalam karena kita posisi mau menghirup dan memudahkan kita untuk bernapas, menghembuskan napas dari atas ke bawah, hembusan kan dari atas ke bawah. Jadi begini, hembusannya ke bawah. Kalau hirupan dari bawah ke atas. Jadi posisinya benar begini. Kalau terbalik malah tidak janggal, ya. Ya, untuk pemakaiannya nih dok, ini apakah boleh berkali-kali atau hanya untuk sekali pakai atau gimana dok? Iya, Kalau model yang seperti ini dok. ya. Sungguhnya masker ini digunakan untuk menyaring polusi udara yang kita hirup atau kita di sekitar kita. Namun kalau Bapak Ibu semua itu berada di daerah yang tingkat polusinya sangat tinggi, Misalnya seperti di Riau sekarang ini. ya, saudara-saudara kita yang berada di Riau atau di Kalimantan, atau di Sumatera Selatan juga, Iya. Jambi. atau di luar negeri di Malaysia Iya, atau betul. bagaimana, ini tingkat polusi udara mungkin lebih tinggi daripada kota kita di Di Medan, Medan, betul. ya, sehingga penggunanya relatif lebih sering diganti. Diganti dok ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu polusi udara yang partikel yang sudah menyangkut di lembaran maskernya ini sudah bertumpuk banyak. Betul. Dia tidak mampu menyaring, kalau berlebihan maka partikelnya ini lepas, bolong, dan memungkinkan partikel lain lebih masuk lagi. Ya, jadi tidak ada pernyataan yang tegas kapan, berapa hari, tidak. Hanya saja kalau ini sudah sangat kotor, nampak noda di depan-depannya, sebaiknya ganti. Dan jangan berganti-gantian, hanya untuk satu orang. kalangan pribadi. Oke. Jadi disposable juga. Iya. Mungkin nanti karena mengingat sayang anak atau sayang saudara sudah dipakai tapi dikasih kepada anak, ini tentunya tidak boleh. Sebaiknya dok, jangan berganti-ganti, ya, tapi pakai sendiri, gitu. Bukan sekali keluar rumah langsung buang, itu juga mungkin efisiensi juga kurang baik, sampah pun banyak, lebih banyak. Iya. Tapi pakai, simpan kalau sudah dalam rumah. Kalau memang kondisi di dalam rumah lebih nyaman dan polusi udaranya tidak terlalu besar dibanding di luar. Jadi relatif pemakaiannya. Oke, iya. Terima kasih banyak dok. Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan tentang bahaya asap atau polusi udara, kita break sebentar. Sahabat Go Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.